PKB terbayarnya 11 juta. Na'udzubillah min dzalik. Dan dibiarkan. Itu bagian dari memakan harta manusia di jalan yang haram. Ngasih hutang, karena dalam Islam hutang piutang tujuannya bukan mencari keuntungan, tapi tujuannya untuk membantu. Dalam Islam hutang piutang tujuannya untuk membantu manusia yang membutuhkan, bukan untuk mencari keuntungan. Jadi yang pertama, Allah melarang untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang haram. Kemudian yang kedua, Allah melarang kita umat manusia untuk melarang manusia dari menyogok hakim. Nah, waktu dulu biha ilal hukam, kalian memberikan harta dalam bentuk sodokan, dalam bentuk sogok ke hakim-hakim, yang tujuannya supaya bisa memakan harta yang lain. Berapa banyak sekarang terjadi sengketa tanah. Ini tanah milik si A atau milik si B sengketa. Kemudian yang dimenangkan oleh pengadilan adalah yang banyak ngasih uang, yang banyak, yang pengacaranya bagus. Kemudian yang banyak ngasih uang itu yang dimenangkan. Nah, misalkan terjadi sengketa antara perusahaan besar dengan orang miskin di kampung-kampung. Nah, sudah pasti menang perusahaan besar. Walaupun yang benar di sisi yang benar itu adalah yang kecil tadi, rakyat kecil tadi, tapi di pengadilan tetap dimenangkan perusahaan karena di situ uangnya besar. Nah, jadi ini bagian dari yang diharamkan dalam Islam. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, yas'alunaka 'anil ahillah. Wahai Muhammad, itu sahabat-sahabat engkau bakal bertanya kepada engkau 'anil ahillah, tentang bulan sabit. Yang bulan kalau kita perhatikan di awal kecil, malam pertama kecil, kemudian di malam selanjutnya lebih besar, malam selanjutnya lebih besar, hingga malam ke-15 pas itu bulan. Maka ada namanya puasa sunnah, puasa ayyamil bidh, 13, 14, 15. Puasa ayyamil bidh. Yas'alunaka 'anil ahillah. Wahai Muhammad, mereka sahabat engkau bakal bertanya kepada engkau tentang ahillah. Ahillah jamak hilal. Artinya pertanyaannya apa? Lima tabdu daqiqatan thumma tazid hatta tamtali nuran thumma ta'ud kama badat wa la takun ala halatin wahidah kasyams. Ini pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa itu bulan awalnya kecil, kemudian bertambah hingga di pertengahan bulan menjadi bulan full, kemudian kembali berkurang, kecil mengecil hingga di akhir bulan jadi kecil. Nah, ini pertanyaan sahabat mencari hikmah, karena salah satu sifat yang orang-orang yang memiliki mata hati, kata Allah, orang-orang yang memiliki hatinya benar, hati bersih, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Nah, ulil albab artinya orang-orang yang memiliki mata hati, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka alladzina yadhkuruna Allah, mereka itu yang berzikir ke Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, sambil tiduran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka terus bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi.
Jadi kita bertafakur melihat kenapa bumi seperti ini, kenapa malam, kenapa berganti siang dan malam. Ini semua ada hikmah yang tujuannya itu untuk menguatkan iman manusia. Seperti sahabat Rasulullah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini bulan kenapa awalnya kecil, kemudian semakin besar hingga pertengahan bulan jadi bulat, kemudian mengecil lagi sampai kecil. Kenapa matahari sebaliknya? Matahari di awal bulan sampai akhir bulan sama terus, enggak pernah kita lihat matahari awal bulan kecil kemudian besar jadi seperti bulan, enggak. Ini pertanyaan sahabat. Jadi summa la takun ala halatin wahidah kasyams. Kenapa enggak bulan ini seperti matahari yang dari awal bulan sampai akhir bulan sama terus? Ini pertanyaan sahabat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan dari mereka sebenarnya pertanyaan menyangkut alam. Pasti kalau jawaban dalam pelajari alam, karena ini di awalnya ada tutupi, wallahu alam, karena putaran bumi. Tapi jawaban Rasulullah apakah jawaban menjelaskan tentang alam? Tidak. Karena kelebihan mukmin dibanding kufar, orang kufar banyak mereka belajar tentang alam, nasa milik mereka malah. Tapi apakah mereka beriman? Tidak. Mereka tahu ini kebesaran Allah, tidak mungkin ini terjadi dengan sendirinya, tidak mungkin ini sangat teratur seperti ini. Pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur. Tapi ujung-ujung mereka beriman? Tidak. Tidak ada yang beriman. Karena penyebab kenapa? Karena mereka tidak mengikat, tidak mengaitkan urusan alam dengan agama. Beda halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini sebenarnya pertanyaan tentang alam. Ya Rasulullah, kenapa bulan seperti itu beda dengan matahari? Seharusnya jawabannya tentang alam. Tinggal jawab, oh ini bulan karena malam hari mungkin jadi ditutupi oleh benda-benda yang lain, benda meteor, akhirnya kelihatan kecil. Kemudian malam kedua meteornya semakin menjauh, bisa jadi. Ini pertanyaan alam. Tapi jawaban Rasulullah apakah itu? Bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena diutus oleh Allah untuk litukhrijan nas, yang kita baca tadi, litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ke nur, ke cahaya, untuk mengeluarkan dari kejahilan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya alam dikaitkan dengan agama. Beda halnya ateis, mungkin kalau mempelajari alam, mempelajari meteor, mempelajari hal-hal yang di langit itu, mereka lebih bagus, mereka lebih pintar, alat mereka lebih canggih. Tapi apakah mereka beriman? Tidak. Karena mereka mempelajari sekedar untuk mengetahui, tidak pernah mempelajari tentang siapa yang menciptakan. Mereka cuma mempelajari yang diciptakan, tidak pernah kebayang ini siapa yang menciptakan. Tidak pernah dikaitkan dengan agama. Islam tidak. Islam wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka terus bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Tapi tafakur mereka apa? Apakah cuma sekedar ingin tahu, oh ini langit seperti ini, meteor ini ada sekitar ini, kemudian luas matahari seluas ini? Apakah cuma itu? Tidak. Muslimun tidak. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau di situ sepakat, sama antara muslimin dengan kufar. Kufar juga, mereka juga mencari tahu semua yang ada di alam jagat raya ini. Malahan mereka lebih canggih bisa jadi. Tapi beda mukmin dengan kufar yang depannya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tapi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini mukmin. Tafakkur mukmin ini. Tafakkur mukmin setelah melihat alam semua, setelah dipelajari, masya Allah sangat teratur, apa mereka berkata? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menciptakan ini sia-sia. Mungkin Allah ciptakan hal seperti ini sedemikian rupa yang luas, masya Allah, sebagus mungkin bintang-bintang, subhanallah. Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin Engkau ciptakan ini secara batil, enggak ada faedah, enggak mungkin. Itulah mukmin. Mukmin ketika bertafakur, ketika mencari tahu tentang alam, tapi dikaitkan dengan pencipta. Beda halnya kufar. Kufar mencari tahu sekedar pengetahuan tentang itu, selesai. Akhirnya enggak ada yang beriman. Ini beda tafakur muslim dengan tafakur kufar.
Nah, di sini Allah kata pertanyaan sebenarnya pertanyaan tentang alam. Tapi jawaban Rasulullah langsung dikaitkan dengan agama. Apa jawaban Rasulullah? Qul, wahai Muhammad, katakan untuk mereka, hiya mawaqitu linnas. Dia itu sebenarnya ahillah, itu bulan. Itu sebagai miqat, pengatur waktu bagi manusia. Nah, kembali ke pengatur waktu. Artinya mereka tahu makna pengatur waktu, ya'lamuna biha awqat zar'ihim. Dengan bulan mereka mengetahui kapan waktu menanam. Mungkin kalau sekarang nggak jelas lagi, karena cuacanya udah nggak jelas sih. Tapi kalau dulu itu tahu bulan ini waktu menanam, bulan ini waktu panen, semua sudah teratur. Bulan ini turun hujan. Jadi tujuannya ya'lamuna biha awqat zar'ihim. Dengan bulan seperti itu tadi, mereka mengetahui kapan tanam. Kemudian wa matajirihim, kapan mereka berjual beli. Kemudian wa adat wasiyamihim, mereka mengetahui tentang puasa mereka. Termasuk wa'adat nasaihim, tempo. Misalkan kita berhutang, kasih tahu, oh ini bentar bayar 5 bulan ya. Ini untuk mengetahui ya dari bulan berarti sekali besar, sekali kecil. Nah ini udah sebulan. Bentar purnama kali kedua 2 bulan. Nah termasuk wa'adat siyamihim, mereka mengetahui dengan bulan tadi berapa bilangan puasa mereka, wa iftarihim, dan kapan mereka berbuka, kapan lebaran. Kapan mulai puasa, kapan mulai lebaran, ini semua patokannya ke bulan. Patokannya ke bulan, bukan hisab. Bukan hisab. Dalam hal ini nggak ada hisab. Hisab itu yang pertama melakukan hisab Sayyidina Imam Zufar. Beliau doang sendiri. Umat sebelumnya nggak ada. Semua patokan bulan Syawal, nggak ada hisab. Beliau yang mengamalkan pertama, baru kemudian diikuti oleh sebagian ulama. Sampai sekarang diamalkan. Tapi yang aula sumu li ru'yatih, berpuasa kalian karena melihat bulan, melihat dengan mata. Ru'yah artinya melihat dengan mata. Ketika tidak terlihat, walaupun bulannya ada, tidak terlihat, tidak boleh berpuasa. Inilah jadi qul hiya mawaqit, dia ahillah, itu adalah mawaqit, pengatur waktu untuk manusia. Kapan tanam, kapan waktu jual beli, kapan untuk jatuh tempo hutang, kapan mulai berpuasa, kapan lebaran. Ini semua diketahui dengan bulan. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkan urusan alam dengan agama, sehingga mereka semakin hari semakin bertambah iman. Dengan melihat alam, melihat bulan bertambah iman, melihat matahari bertambah iman. Semua yang dilihat bakal bertambah iman. Kufar tidak. Kufar melihat matahari dipelajari, matahari, bumi dipelajari, bulan dipelajari, malahan mereka sudah sampai ke bulan. Tapi apakah beriman? Tidak. Karena mereka mempelajari sekedar untuk pengetahuan, tidak pernah mengaitkan dengan pencipta. Mukmin tidak. Mukmin yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apa kemudian? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi yang pertama, ahillah adalah mawaqit. Arti mawaqit miqat, artinya pengatur waktu untuk manusia. Kemudian wal haji, pengatur waktu untuk haji. Kapan mulai haji? Karena haji yang pertama masuk waktu ihram dari Syawal. Nah, kalau misalkan kita pengen haji, itu boleh ihram mulai waktu miqat haji mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah. Jadi waktu haji adalah waktu ihram haji 2 bulan 10 hari, 2 bulan 9 hari, 2 bulan 9 hari. Itu waktu ihram untuk haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi jangan langsung ihram di awal, dari ihram di bulan Syawal, pusing. Harus menjaga dari hal-hal yang dilarang ketika ihram. Enggak boleh potong kuku, enggak boleh cabut, enggak boleh nyukur sebelum tahallul. Makanya walaupun dibolehkan ihram
dari bulan Syawal, tapi tetap kita ihramnya ketika mendekati melakukan haji, yaitu sebelum wukuf di Arafah. Sebelum wukuf di Arafah ataupun ketika di alam lang, cari tempat yang untuk sah miqat makani. Wal hajj artinya ya'lamu biha waqtuhu, mereka mengetahui dengan adanya bulan tadi, kapan waktu haji. Falau istamarrat ala halatin lam ya'rif dhalik. Kalau misalkan bulan seperti matahari, maka tidak bisa diketahui kapan mau haji, kapan mau lebaran, kapan buka puasa, tidak bisa diketahui. Tapi alhamdulillah, hikmah dari Allah ciptakan bulan beda dari seperti tidak beda dari matahari. Jadi ini hikmah Allah menciptakan bulan berubah-ubah, sedangkan matahari terus sama dari awal sampai akhir. Inilah Islam menjawab jadi pertanyaan tentang alam, tapi jawabannya dikaitkan dengan agama, sehingga semakin hari semakin kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaisal birru, dan bukanlah kebaikan dengan bahwa engkau datangi rumah-rumah dari belakang. Orang yang kufar, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang dilakukan orang Arab dulu. Mereka meyakini salah satu kebaikan itu masuk rumah ketika ihram. Ketika ihram masuk rumah bukan lewat pintu, tapi lewat belakang rumah. Dan tadi dibolongin, masuk ke situ. Jadi kalau ada pintu depan, ini enggak, mereka lewat samping atau lewat belakang. Ini dibolongin kayak lubang tikus, antar masuk ke situ, ke rumah. Mereka menganggap dulu keyakinan orang Arab itu ketika ihram, menganggap itu sebuah kebaikan, masuk bukan lewat pintu, membiarkan pintu enggak mau masuk. Padahal itu bukan hal yang dilarang ketika ihram. Subhanallah. Kemudian jawaban walaisal birru, ini jawaban dari Allah, itu bukan sebuah kebaikan. Terus walakinnal birra man ittaqa, akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tul buyuta min abwabiha, kata Allah, dan datangi oleh kalian akan rumah-rumah kalian dari pintu rumah. Jangan datangi lewat rumah. Datangi lewat pintu rumah, baik ketika ihram atau bukan ketika ihram. Lewat pintu, jangan dibolongin samping rumah, masuk lewat jalur tikusnya. Masuk lewat jalur biasa, lewat pintu. Karena mencari lubang yang lain untuk masuk ke rumah ketika ihram itu bukan sebuah kebaikan. Karena mereka melakukan ini supaya tidak kena matahari, dihalangi ke matahari. Kalau sekarang paling dilarang ketika ihram, terutama mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, bagi laki-laki haram pakai peci. Haram pakai peci atau apapun yang menutup kepala. Enggak boleh ketika ihram pakai peci, pakai sorban. Enggak boleh. Yang tujuannya untuk menutup kepala. Tapi kalau misalkan kita tujuannya untuk ngangkat beras, memang tertutup kepala. Tapi tujuan kita bukan untuk menutup kepala, tujuan untuk mengangkat beras. Ini naruh beras bawa pulang ke rumah. Ini haram atau tidak? Tidak ada haram. Karena itu bukan sesuatu yang dianggap menutupi kepala.
Jadi mereka dulu menganggap rumah, atap rumah itu penutup. Akhirnya mereka takut masuk lewat pintu. Menganggap ini bahaya, antar bahaya. Akhirnya kata Allah, tidak, silahkan masuk lewat pintu rumah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan kemenangan. Arti tuflihun ay tafuzun, artinya mendapatkan kemenangan. Allahumma ja'alna minal muflihin, Allahumma ja'alna minal muflihin, wazid imanana yawman ba'da yawmin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina